Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2225. Orang yang sedang naik gunung mengejek dewa yang turun gunung. Ini lucu sekali. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah didengar oleh Dewa Iblis Megam dalam hidupnya. Ternyata ada orang yang meminta Nathan Clark untuk bekerja keras. Bahkan Wenny Wensley dan adik perempuannya Nora Wilson menimpali. Menatap Nathan Clark dengan penuh harap. Meskipun Nathan Clark bukan lagi master teratas di era ini, mereka percaya bahwa dengan kerja keras Nathan Clark, jika Dewi Keberuntungan datang dan dia mendapat beberapa peluang, dia mungkin menjadi master teratas lagi. Meskipun harapan itu tipis, tapi harapan itu tetap ada. Begitu mendapat kesempatan, mereka percaya bahwa Nathan Clark dapat menangkapnya lebih baik daripada orang lain. Bagaimanapun, Nathan Clark memiliki dasar yang bagus. Semua orang tersenyum dan menatapnya penuh harap. Ini membuat Nathan Clark terkejut. Entah harus menangis atau tertawa. Semua yang mereka ketahui tentang dirinya berhenti pada 3 tahun yang lalu. Dalam 3 tahun terakhir, mereka mengalami kemajuan. Begitu juga dirinya. Apa yang membuat mereka berpikir dia tidak berkembang? Apa dia tidak melakukan apa-apa selama 3 tahun? Jika aku tidak melakukan apa-apa, bagaimana aku bisa keluar dari sangkar gelap? Dewa Iblis Megam sangat marah. Dia berteriak keras. Kalian tidak tahu apa artinya kekuatan. Kalian tidak tahu apa artinya menjadi kuat. Orang yang mendaki gunung menertawakan dewa yang turun gunung. Tidak, dia adalah Dewa 9 Langit. Bukan Dewa Gunung. Dewa Iblis Megam secara kiasan menyatakan perbedaan antara Nathan Clark dan mereka. Mereka seperti orang yang sedang mendaki gunung. Tetapi Nathan Clark adalah dewa di atas 9 langit. Begitu Dewa Iblis Megam mengatakan ini, semua orang yang hadir memandangnya. Pandangan itu seperti melihat orang bodoh. Kami akui bahwa bos adalah master teratas di dunia 3 tahun lalu. Satu orang yang mampu bertarung melawan seluruh laboratorium para dewa. Tapi kamu tidak bisa mengaguminya secara membabi buta. Saat kalian terkurung selama 3 tahun banyak yang berubah. Kekuatan bos hanya berada di tingkat rata-rata. Kamu sudah lama terkurung. Cepatlah kenali era baru ini dengan baik. Apa kamu pikir kamu masih master teratas? Bagaimana kalau kita bertarung? Mendengar kata-kata Dewa Iblis Megam yang tidak mengenakan. Semua orang melawan tanpa belas kasih. Semedi Dewa Iblis Megam tidak terlalu efektif. Tidak banyak kemajuan. Tidak berbeda dari 3 tahun lalu. Sama sekali bukan lawan Kirin dan Green Dragon. Kamu, Dewa Iblis Megam sontak kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah mengalami kemunduran selama 3 tahun terakhir dan kekuatannya tidak berkembang. Kalau tidak, apa mungkin diganggu sekelompok bajingan ini? Nathan Clark menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saudara-saudara ini telah meninggalkan teknik latihan yang dia berikan. Tapi Nathan tidak bisa menyalahkan mereka. Jika di depan mata ada yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, pada dasarnya mereka akan memilihnya. Terlebih lagi, sifat saudara-saudara ini tidak mau mengaku kalah. Mereka selalu ingin menjadi lebih kuat, menjadi diri mereka sendiri, dan bahkan melampaui diri mereka sendiri. Mereka akan selalu datang untuk melindungi Neslandia. Ketika mereka menemukan teknik dan metode latihan yang cepat, mereka pasti akan memilihnya. Dan mereka lebih bisa bertahan dalam penderitaan dibanding orang lain. Itulah mengapa mereka dapat berkembang begitu cepat dan menjadikan mereka semua master dalam peringkat dewa. Nathan Clark tidak menyalahkan mereka. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Apalagi mereka adalah saudara-saudaranya sendiri. Dia tidak akan meminta lebih. Tapi dia berharap pada para murid dan tim rahasia yang dia latih sendiri. Mereka seharusnya tidak meninggalkannya. Bukan. Mereka semua tumbuh dengan mengandalkan teknik dasar ini dan teknik tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan. Pada awalnya, Nathan Clark mendengar bahwa ini adalah teknik latihan tertua. Tetapi dia mengira teknik latihan tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan adalah teknik latihan paling kuno. Belakangan dia menyadari bahwa dia salah. Tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan hanyalah sebuah teknik latihan. Dan teknik latihan tertua sebenarnya adalah latihan dasar yang telah diabaikan. Karena sepanjang waktu berlatih kekuatan dasar, sehingga mudah diabaikan.
Namun nyatanya, yang paling dasar adalah yang tertua dan terkuat. Segera, Aaron Garrett dan yang lain juga datang. Mata Nathan Clark berbinar, penuh harapan pada muridnya. Bab 2226. Tuan, mengapa kekuatanmu masih sama seperti dulu? Aaron Garrett dan ratusan murid berkumpul, serta tim rahasia yang dibentuk oleh Nathan Clark. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Mereka semua telah menjadi sekelompok master. Setelah Nathan Clark pergi, mereka terus berkumpul bersama dengan Aaron Garrett yang menjadi pemimpinnya. Memberikan kontribusi mereka kepada Neslandia. Guru, Tuan, ... Aaron Garrett dan yang lain sangat senang melihat Nathan Clark. Tidak kalah dengan Green Dragon dan yang lain. Begitu mereka menerima berita kembalinya Nathan Clark, mereka bergegas datang dari segala arah. Lumayan. Semuanya menjadi master. Nathan Clark memuji dengan puas. Aaron Garrett dan yang lain telah menjadi master teratas, seperti Green Dragon. Kemampuan Aaron Garrett setara dengan Green Dragon, Kirin dan yang lain. Pemimpin dari pasukan rahasia juga sangat mirip. Jika pasukan ini ada di 3 tahun lalu akan sangat menggemparkan. Mengapa Nathan Clark perlu menyembunyikan mereka? Jika dia dapat langsung mengerahkan mereka, siapapun yang tidak tunduk akan langsung dihabisi. Bahkan laboratorium para dewa bisa tersapu. Mereka telah banyak berubah. Namun Nathan Clark sama sekali tidak senang saat melihat murid dan bawahan yang telah dilatihnya sendiri menjadi master. Harapannya pupus. Tak satu pun dari muridnya yang terus menggunakan latihan dasar. Semua ditinggalkan. Kekuatan di tubuh setiap orang kacau dan ada banyak elemen. Jelas bahwa mereka telah banyak berlatih dalam beberapa tahun terakhir. Dan telah meminum banyak ramuan. Bahkan telah mengalami modifikasi dengan teknik teknologi genetika modern. Singkatnya, segala macam metode telah digunakan. Semua metode ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan dengan pesat. Oleh karena itu, semua ini dianggap benda sakti oleh semua orang. Lagi pula, hasil nyata telah terlihat. Mana yang lebih baik? Peningkatan 10 kali lipat dalam 3 tahun atau 1000 kali lipat bahkan 10.000 kali lipat. Pasti yang terakhir. Semua orang memang mendapat manfaat. Nathan Clark melirik dan melihat bahwa mereka semua menjadi kuat. Tetapi tidak ada satupun muridnya yang tetap menggunakan teknik dasarnya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi Nathan tidak bisa menyalahkan mereka. Dulu, dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak meninggalkan teknik dasar dan terus berlatih. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Dan selalu menggantungkan harapannya pada jurus terlarang. Dan menganggap sebagai kartu truf. Dengan begitu, secara tidak sadar, jurus terlarang akan digunakan sebagai kartu truf penyelamat hidup. Akibatnya, teknik-teknik yang paling dasar diabaikan, sehingga hanya menghasilkan sedikit peningkatan kekuatan, atau bahkan bisa dikatakan stagnan. Guru juga mengingatkannya untuk tidak menggunakan jurus terlarang kecuali benar-benar diperlukan, jika tidak menghadapi masalah yang tidak terduga. Baru kemudian Nathan Clark menyadari bahwa ini sebenarnya adalah ujian sulit yang diberikan oleh gurunya. Jurus terlarang sangat kuat, membuat Nathan Clark tidak terkalahkan 3 tahun lalu. Namun, hal itu telah menjadi gunung besar di jalannya. Membuatnya bergantung pada jurus terlarang. Semua adalah ujian baginya. Beruntung. Kemudian Nathan Clark terkurung di sangkar gelap. Baru pada saat itulah Nathan memahami prinsip-prinsip ini. Hal-hal yang baik untukmu justru merupakan hambatan terbesarmu. Oleh karena itu, Nathan Clark membuang semua jurus terlarang yang berantakan dan tidak berdasar itu. Fokus pada hal-hal yang paling mendasar. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai titik ini. Ini juga merupakan proses tumbuh dewasa. Tapi Nathan Clark berbeda dari mereka. Apa yang mereka latih sekarang adalah metode cepat. Semuanya untuk hasil yang cepat. Meningkatkan kekuatan paling kuat dalam waktu singkat. Tidak ada proses akumulasi dan sedimentasi. Itu akan buruk bagi mereka di masa depan. Guru, Anda, Aaron Garrett mengamati Nathan Clark dengan hati-hati. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian berhenti. Awalnya, dia pernah mendengar bahwa Nathan Clark hanya memiliki kemampuan rata-rata di era ini. Tapi dia masih tidak percaya. Dia merasa bahwa dalam 3 tahun terakhir,
Nathan Clark mungkin juga mendapat kesempatan untuk berkembang. Tapi tidak, kekuatan Nathan Clark tetap seperti 3 tahun lalu. Atau bahkan lebih buruk. Ini, ada apa? Melihat sesuatu yang aneh. Nathan Clark mau tidak mau bertanya. Guru, jadi kekuatanmu masih sama seperti dulu. Aaron Garrett tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bersambung.